Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul wafiyul karim wa nahnu 'ala ma qala rabbuna wa syahiduna wa malikuna wa waliyyun ni'mati 'alaina wa huwa masiruna minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ada dua kunci dalam kehidupan ini untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Jika baik kehidupan tersebut yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak hanya baik di dunia, tapi juga baik minad dunya ila yaumil akhirah. Apa dua hal tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man, siapa saja amila yang beramal salihan akan amal yang soleh, min dzakarin dari kalangan kaum laki-laki, au untha maupun kalangan wanita atau perempuan, wahwa sementara orang tersebut itu mukminun adalah orang yang beriman, maka janjinya Allah, fala nuhyiyannahu, maka sungguh akan kuberikan kepadanya kehidupan, hayatan akan kehidupan thayyibatan yang baik. Dua hal, yang pertama adalah amal saleh dan yang kedua adalah iman. Apa itu amal saleh? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang amal saleh, para ulama ahli tafsir menafsirkan amal saleh itu adalah amal yang didasari dengan 4 perkara. Jika amal seseorang yang baik, amal yang positif didasari dengan 4 perkara ini, maka amal yang dilakukan akan menjadi amal saleh. Jika tidak, maka belum tentu menjadi amal saleh dan bahkan belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa 4 hal tersebut? 1. Al-ilmu. Orang ingin menjadikan amalnya menjadi amal saleh, maka harus didasari dengan ilmu. Tanpa dengan ilmu, amal tidak akan bisa menjadi amal saleh, bahkan akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal dengan tanpa dasar ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah an-niyah as-sadiqah, niat yang baik, niat yang kuat. Niat adalah sesuatu yang terlintas di dalam hati, sangat sederhana kelihatannya, akan tetapi dia menentukan akan menjadi apa amal yang dilakukan. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal seseorang bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrahnya
berniat karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya dan apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Sebaliknya, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang berhijrahnya karena urusan dunia atau hanya seorang wanita yang untuk dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hijrahnya sama, perjalanannya sama, rombongannya sama, tapi niatnya yang berbeda juga akan menjadikan perbedaan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ikhlas. Amal tanpa ikhlas tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perintahnya dalam Al-Qur'an, beribadah itu adalah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas, bersih jiwa seseorang, bukan meniatkan karena urusan-urusan pujian manusia, pujian-pujian sesama hamba Allah, tapi yang diinginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah benteng yang paling kuat bagi seseorang, karena tidak akan mampu bisa ditembus oleh siapapun. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ikhlas sirrun min asrari auda'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi la yattali'u alaihi malakun fayaktubah wala syaitanun fayufsidah. Ikhlas adalah bahagian dari rahasiaku yang kutitipkan pada orang-orang yang kucintai, tidak bisa ditengok oleh malaikat sehingga malaikat akan mencatatnya, dan tidak bisa ditengok pula oleh syaitan sehingga syaitan merusaknya. Iblis menggoda semua hamba Allah, dan yang akan selamat dari godaan iblis hanyalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh kami akan sesatkan hamba-hambamu semuanya, kecuali mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Karenanya ikhlas ini menjadi penentu amal seseorang menjadi amal saleh ataukah tidak. Dan yang terakhir adalah kesabaran. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tidak melaksanakan dengan berat hati seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik menjalankan ketaatan dalam keadaan malas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri kepada mereka di dalam ayat Al-Qur'an, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kemalasan inilah yang menjadikan nilai ibadah seseorang berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keimanan. Keimanan adalah urusannya dengan hati. Ketika manusia sudah mampu menjaga amalnya, menjaga hatinya, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Wa'lamu anna at-taqwa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah
i'lamu ibadallah innallaha qad amarana bi amrin azim alladhi bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thalatha bi ibadihi al-mu'minin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiridz dzunubi wal khati'at. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fashkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah